Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi untuk mata kuliah perencanaan instalasi pabrik yang akan membahas terkait proses manufaktur dan analisis produk. Kelompok ini terdiri dari 3 orang mahasiswa, yaitu Ahmad Mustafa, Dela Yulinda, dan Randy Saputra. Poin pembahasan di presentasi kali ini adalah yang pertama, operation process chart, manfaatnya, prinsip penyusunan operation process chart, contoh penggunaannya di industri, precedence diagram, simbol-simbol yang digunakan, dan contoh penggunaannya di industri. Yang pertama, pengertian dari operation process chart. OPC atau operation process chart itu adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh material yang belum jadi atau bahan baku. Terus di sini terdapat juga urutan-urutan proses yang dialami, pemeriksaan sejak dari awal proses sampai menjadi produk utuh, maupun juga sebagai suatu komponen. Di OPC ini juga memuat informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang bisa didapatkan kalau kita membaca chart operation process ini, yang pertama dari proses bagi setiap kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, waktu penyelesaian masing-masing proses. Misal kalau ada proses machining, itu waktu lamanya dia material di machining itu berapa lama. Yang ketiga, presentasi scrap atau persentase defect yang dihasilkan dalam proses. Yang keempat, itu mesin atau alat yang digunakan dalam operasi. Itu juga dicantumkan di chartnya. Yang kelima terakhir adalah bahan baku dan bahan penunjang yang dibutuhkan. Direpresentasikan dengan garis panah horizontal. Berikutnya untuk manfaat OPC akan disampaikan oleh teman saya Dela Yulinda. Baik, terima kasih Ahmad Mustafa atas kesempatannya. Jadi, apa sih manfaat dari operation process chart ini? Jadi, yang pertama itu supaya kita dapat mengerti aliran proses yang dialami oleh suatu bahan gitu, sampai dia itu jadi kayak gitu. Yang kedua itu untuk mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya. Karena misalkan dalam setiap prosesnya itu lama gitu. Jadi akan ada solusinya itu, jadi mungkin nanti mesinnya akan diperbanyak supaya produk yang dihasilkan itu banyak, dan walaupun waktunya juga per mesin itu lama, tapi karena mesinnya banyak jadi tetap efisien kayak gitu. Yang ketiga itu bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku dengan memperhitungkan efisien di tiap operasi. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua yang sudah saya jelaskan. Yang keempat itu sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Jadi ini kan di operation process chart ini menjelaskan per tahapnya gitu untuk mendapatkan apa apa namanya produk yang kita inginkan gitu. Nah, itu kan misal pas awalnya itu dari mesin furnace ke mesin CNC misalnya. Berarti kan kita udah tahu tahapannya, jadi kita bisa peletakan di pabriknya itu berdekatan gitu. Jadi apa perpindahan produk itu tuh sampai jadi tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi lebih efisien dalam pengerjaannya. Kemudian sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Jadi ketika kita ngelihat dari operation process chart ini, misal dari jarak mesin satu ke mesin kedua itu terlalu jauh. Nah, pas dilihat dari prosesnya, ternyata harusnya dia tuh dari satu ke dua tuh harusnya berdekatan dong, jangan terlalu jauh. Jadi itu sebagai evaluasi untuk perbaikan cara kerja supaya lebih efisien.
Yang keenam itu untuk mengetahui ketertarikan produksi antara komponen-komponen produk, dan yang terakhir sebagai alat untuk latihan kerja. Next. Nah, prinsip penyusunan ini sebenarnya lebih ke arah isi yang ada di operation proses chart ini apa aja gitu. Yang pertama itu pada baris atas itu terdapat kepala dari Operation Process Chart ini atau OPC ya, kita singkat aja. Jadi di sini tuh ada nama objeknya, ada nama pembuat petanya, terus tanggalnya, cara lama dan cara sekarang, nomor peta dan nomor gambar. Ini untuk yang benar-benar lengkapnya gitu. OPC tuh kayak gini di bagian atas kepalanya. Yang kedua itu material yang akan diproses diletakkan di atas garis horizontal untuk menunjukkan bahwa material tersebut masuk ke dalam proses. Jadi material-material ini diletakkan tuh secara horizontal. Kemudian itu yang ketiga, lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses. Mungkin kalau dibuat kata-kata seperti ini tidak akan kebayang. Jadi nanti di slide berikutnya akan ada contohnya langsung. Kemudian di nomor 4 itu penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan. Jadi biar ketahuan gitu proses pertama, kedua, sampai terakhirnya itu kayak gimana. Jadi diberikan nomor. Kemudian penomoran terhadap suatu kegiatan inspeksi diberikan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Dan terakhir itu pada bagian di bawah OPC itu dibuat ringkasan untuk memuat jumlah operasi dan jumlah inspeksi. Jadi total dari waktu yang dibutuhkan itu berapa sih dalam satu rangkaian pembuatan suatu produk ini kayak gitu. Next. Nah, jadi dikarenakan kita berdasarkan dari kelompok satu ya, keterangan dari tugasnya. Jadi kelompok satu ini memilih produk itu velg dari PT Cemco. Nah, ini adalah contoh dari apa operation process chart yang sudah saya buat. Jadi yang di bagian yang kepala itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu isinya tuh ada komponennya. Karena kita buat velg, kita tulis velg, terus dipetakan oleh, karena ini saya buat sendiri, itu dipetakan oleh saya dan teman-teman saya. Kemudian ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Komunitas atau tim sih. Ini kalau di contoh yang saya lihat di Google itu, ini tim, misalkan divisi apa yang membuat chart ini. Nah, karena kita timnya bingung, jadi saya masukin MPRN 5A untuk keterangan apa ya, kelas gitu. Nah, kemudian tanggalnya itu sebenarnya saya sudah buat dari kemarin, cuman saya baru revisi hari ini, jadi saya masukin tanggalnya hari ini. Kemudian, nah ini adalah proses dari pembuatan velg dari PT Cemco. Nah, ini untuk prosesnya ini saya dapat dari website Cemco-nya langsung. Tapi untuk waktunya itu saya perkirakan berdasarkan uh, apa sumber-sumber lainnya gitu. Nah, jadi untuk proses pertama itu ada peleburan atau melting furnace. Nah, dua koma atas itu maksudnya 2 jam. Jadi untuk tahap pertama itu membutuhkan 2 jam, kemudian yang kedua itu heat treatment membutuhkan 2 jam, kemudian pengecoran dengan die casting machine itu 10 menit, karena kan pasti karena PT Cemco ini akan memproduksi massal, jadi mesinnya pasti banyak dan otomatis. Jadi gak mungkin dia akan waktunya yang dibutuhkan lama gitu, pasti dipercepat gitu. Akan lebih cepat dibanding mungkin pabrik-pabrik yang pemula gitu. Yang keempat itu prosesnya itu ada proses pemesinan CNC. Nah, ini waktu yang dibutuhkan itu 1 jam. Kemudian ada painting atau pengecatan gitu ya. Nah, ini menggunakan mesin automatic robot painting. Nah, ini waktu yang dibutuhkan itu 30 menit. Jadi yang apa yang paragraf atasnya itu kegiatannya, misal pengecatan gitu. Nah, yang di bawahnya itu mesin yang digunakan kayak gitu. Jadi yang atas painting, yang bawahnya itu mesinnya automatic robot painting. Yang terakhir itu ada packing. Nah, ini diperkirakan itu 10 menit saja, kemudian dimasukkan ke gudang kayak gitu. Nah, total waktunya itu diperkirakan itu 5 jam 50 menit dan ada 8 tahapan. Sorry, ada 6 tahapan, berarti 6 tahapan operasi. Nah, ini terdapat kesalahan di sini untuk angkanya.
Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dela atas penjelasannya. Untuk pemaparan presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Fendi Saputra. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai presiden diagram. Jadi presiden diagram itu adalah diagram yang menggambarkan urutan keterkaitan antara elemen kerja dengan perakitan sebuah produk. Nah, jadi di sini itu dia gambarin urutannya dalam merakit sebuah produk. Kemudian pendistribusian elemen kerja yang dilakukan untuk setiap stasiun kerja harus memperhatikan presiden diagram. Karena presiden diagram merupakan suatu gambaran grafis dari ukuran pekerjaan yang memperlihatkan keseluruhan dan ketergantungan antara masing-masing operasi, di mana suatu operasi tertentu tidak dapat dikerjakan sebelum operasi yang mendahulunya dikerjakan terlebih dahulu. Diagram ini dibuat berdasarkan operation proses chart. Nah, jadi presiden diagram ini dia nggambarin runtutan pekerjaannya untuk merakit sebuah part. Next. Nah, di sini itu ada simbol-simbolnya di presiden diagram ini. Yang pertama itu ada lingkaran, simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi dari suatu proses operasi. Jadi simbol lingkaran itu di dalamnya nanti ya bakal ada huruf ataupun angka untuk memberikan identifikasi seperti itu. Kemudian ada tanda panah. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Operasi yang berada pada pangkal panah berarti mendahului operasi kerja yang ada pada ujung anak panah. Nah, jadi dari yang sebelah kiri itu yang sudah dilakukan, proses yang sudah dilakukan, sedangkan yang kanan itu proses yang akan dimulai seperti itu. Terus yang ketiga ada angka dengan tanda petik atas. Nah, angka di atas merupakan simbol lingkaran, adalah di atas simbol lingkaran itu merupakan waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap operasi. Nah, jadi di setiap angka itu ada misal kayak 12 petik 1. 12 petik 1 itu berarti 12 jam. Misal 12 petik 2 itu 12 menit seperti itu. Next. Nah, ini ada presiden diagram PT Sempo yang ada di PT tersebut. Nah, urutannya itu ini karena yang kita bikin itu satu part, jadi tidak ada assembly point atau titik-titik assembly. Jadi kita hanya satu garis lurus. Yang pertama itu A, ada production range itu sekitar 1 jam. Kemudian ada yang kedua B, itu melting furnace itu 2 jam. Kemudian setelah melting furnace itu ada heating treatment. Nah, heating treatment ini selama 2 jam juga. Kemudian yang D selanjutnya itu ada casting. Nah, dalam casting ini diperlukan waktu sekitar 10 menit. Kemudian yang E itu proses mesin CNC. Nah, di sini dilakukan selama 1 jam, sekitar 1 jam. Kemudian yang terakhir itu ada F. F itu painting atau pewarnaan, dia itu dilakukan selama 30 menit. Nah, ini presiden diagram itu setiap PT berbeda-beda ya, tergantung dari assembly atau runtutan kegiatannya atau pengerjaannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Randy Saputra atas pemaparannya. Demikian presentasi terkait dengan eh, perencanaan instalasi pabrik untuk analisis produknya. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.